Trauma leher merupakan kasus emergensi karena terdapat sistem organ multiple seperti saluran pernapasan, vaskuler, saraf, dan saluran pencernaan yang terkompresi ke dalam suatu saluran yang padat, sehingga sebuah luka tusuk dapat menyebabkan luka yang cukup membahayakan. Kemudian bagaimana vaskularisasi, yaitu vena arteri utama pada leher, yang mana pada leher itu diperdarai oleh arteri dan vena. Yang pertama adalah arteri carotis communis, kemudian arteri subclavia, kemudian pada vena itu dialiri oleh vena jugularis externa, kemudian vena jugularis interna. Pada arteri carotis communis, kanan dan kiri itu masing-masing bercabang menjadi arteri carotis externa dan arteri carotis interna. Arteri carotis externa itu terletak hampir lurus ke kranial, sebagian tertutup oleh musculus gastricus dan arteris stylohyoideus. Ada vena facialis communis dan nervus hypoglossus. Kemudian untuk pada arteri carotis interna itu tepat setelah di percabangan arteri ini terdapat pemperseraran yang disebut sinus caroticus. Pada arteri subclavia itu merupakan pembuluh nadi utama yang memvaskularisasi membrum superius yang mana dipercabangkan oleh truncus brachiocephalicus. Sedangkan arteri subclavia sinistra itu dipercabangkan langsung oleh arcus aorta yang mana masing-masing arteri subclavia itu dibagi dalam 3 bagian, yaitu bagian pertama dan pangkal hingga tepi medial musculus scalenus anterior. Bagian kedua terletak di belakang otot. Yang ketiga terletak di sebelah lateral musculus scalenus sampai di tepi luar kosta berganti nama menjadi arteri axillaris. Pada vena yang memperdarai leher itu ada vena jugularis externa yang merupakan pembuluh darah balik yang membawa darah dari sebagian muka dan kepala serta sebagian radiocoli superficialis. Kemudian vena jugularis interna yang merupakan pembuluh darah balik yang membawa darah dari otak yang mana dia berjalan di antara foramen jugular sampai di belakang ekstremitas sternalis clavicula. Untuk tujuan klinis, leher itu terbagi menjadi 3 zona. Ada zona 1, zona 2, dan zona 3. Pada zona 1 itu terdapat struktur dengan resiko terbesar. Yang pertama itu ada pembuluh darah besar, yang mana itu terdiri dari arteri subclavia, arcus aorta, arteri carotis communis, vena brachiocephalica, dan vena jugularis. Dan juga terdapat struktur-struktur lain, yaitu trachea, esophagus, vertebra cervical, medula spinalis, dan cabang-cabang dari nervus cervical. Pada zona 2, struktur dengan resiko terbesar itu adalah arteri carotis, arteri vertebralis, vena jugularis, faring, trachea, esophagus, vertebra cervical, dan medula spinalis. Pada zona 3, struktur dengan risiko terbesar itu adalah kelenjar saliva dan kelenjar parotis, esophagus, trachea, arteri carotis, vena jugular, dan nervus, termasuk nervus kranial dari 9 hingga 12. Untuk etiologinya sendiri itu terbagi menjadi 2, ada trauma tajam dan trauma tumpul. Untuk trauma tajam itu sendiri, itu contohnya seperti luka tusuk, luka tembak, serta kecelakaan. Sedangkan untuk trauma tumpul, itu diakibatkan seperti pukulan, kecelakaan lalu lintas. Untuk gambaran dan tanda klinis, itu jika terjadi cedera pada nervus, itu akan mengakibatkan adanya tetraplegia serta shock neurogenik. Jika terjadi cedera pada laring atau trakea, itu akan mengakibatkan perubahan suara, hemoptysis, stridor, dyspnea, emfisema sekutan, serta nyeri saat batuk atau menelan. Untuk cedera pembuluh darah besar, itu akan mengakibatkan perdarahan, hematoraks masif, hipotensi, hilangnya denyut karotis, bruih, dyspnea akibat kompresi trakea, pulsus defisit, serta penurunan kesadaran.
Untuk cedera esofagus dan faring, itu akan mengakibatkan terjadinya disfagia, saliva bercampur dengan darah, nyeri pada daerah leher, atau perdarahan dari mulut atau dari NBT-nya. Untuk penata laksanaannya sendiri, kita menggunakan primary survey yang terdiri dari A, B, C, D, dan E. A. Airway, B. Breathing, C. Circulation, D. Disability, E. Exposure. Apa itu airway? Di airway, kita bertugas untuk membersihkan mulut dari benda asing dengan menggunakan hujan atau menggunakan tangan. Kita juga bisa mengintubasi pasien untuk membebaskan jalan nafas. B. Breathing. Pada breathing, kita bisa menggunakan tube jika terdapat pneumotoraks atau hemotoraks, terutama jika cedera tersebut terjadi pada zona 1. Pada breathing juga kita berikan oksigen. Pada circulation, di sini kita kontrol hemodinamik dengan menggunakan pemasangan infus, kontrol perdarahan, serta posisi Trendelenburg. Untuk disability, ini kita lakukan imobilisasi pada daerah cervical. Untuk exposure, di sini kita observasi seluruh tubuh pasien dengan untuk mencegah cedera letal yang tidak terlihat.